Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, Bapak Fasil Fahriza Marta Tanjung MPD, Ibu pengajar praktik Bu Fatimah SPD MPD, dan saya sebagai calon guru penggerak Sri Wahyuni SPD. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSI adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian. Pembelajaran sosial emosional bisa juga dengan teknik stop, yang artinya berhenti, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Keterkaitan antara materi modul sebelumnya dengan modul 2.2. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan aplikasi nyata dari pemikiran KHD tentang pendidikan yang telah dipelajari pada modul 1.1 program guru penggerak, yakni refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pemikiran KHD bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid, karena murid memiliki yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Guru harus mampu mengemas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas menjadi menyenangkan, sehingga murid merasa bahagia dalam belajar. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Dalam menerapkan visi dan peran guru penggerak diperlukan kompetensi emosional dan sosial agar guru penggerak dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di kelas maupun di sekolah, serta menciptakan iklim kelas yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak harus memahami 5 KSE yang ada.
Dan dalam penerapan teknik KSE, guru penggerak dapat membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil pelajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir pembentukan kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan dari guru. Tetapi setelah mempelajari modul tentang kompetensi sosial dan emosional, ternyata membentuk kompetensi sosial dan emosional murid sangatlah penting dan perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid, melakukan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid, guru dapat mengetahui kesiapan murid, keterkaitan murid pada pembelajaran. Yang pertama, saya akan mempelajari teknik KSE yang lain agar bervariasi sehingga murid akan semakin nyaman di kelas. Yang kedua, saya akan mempelajari indikator pembelajaran sosial emosional, yaitu pengajaran eksplisit, penerapan dalam kelas, menciptakan iklim kelas dan budaya positif, serta penguatan PSE untuk PTK. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Yang pertama, bagi murid. Bagi murid-murid, saya akan memberikan contoh maupun teladan yang baik untuk mereka agar bisa menjadikan siswa berkarakter. Yang kedua, bagi guru, belajar dan menjadi teladan atau memodelkan serta membangun kolaborasi melakukan kolaborasi oleh semua warga sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.